Shalom, selamat malam saudara-saudara dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara tentang growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Mindset atau pola pikir adalah kepercayaan atau keyakinan atau belief atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku atau sifat seseorang. Pemikiran yang mendalam sehingga mencapai level yang disebut dengan keyakinan. Mindset ini akan dibentuk dari apa yang masuk atau dialami ke dalam diri kita selama bertahun-tahun. Mindset mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masa depan. Mindset atau pola pikir berbeda dengan paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi mindset adalah bagian dari paradigma. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Contoh, angka 8 atau angka 6 dari sisi kiri dapat mempunyai seperti terlihat sebagai angka 9 dari sisi pandang yang lain. Padahal sama. Nah, ada dua macam pola pikir atau mindset. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang tetap seperti gembok yang atau kunci. Adalah keyakinan bahwa skill, intelektual, dan talenta atau bakat adalah sudah ditentukan tetap dan tidak dapat berubah. Keyakinannya sudah dikunci di zona nyaman. Mungkin karena ketakutannya untuk berubah dan sebagainya. Sedangkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang adalah seperti pohon yang tumbuh. Adalah keyakinan yang sebaliknya karena skill, intelektual, dan talenta dapat dikembangkan lewat tindakan praktis dan ketekunan. Ada keinginan untuk maju, untuk merubah hidupnya di masa mendatang, mau berusaha dan bekerja sebaik mungkin. Jadi mindset plus action akan menghasilkan sukses atau kegagalan. Kolose 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kedua ayat ini sebenarnya mengatakan bahwa hidup baru di dalam Tuhan pada dasarnya adalah perubahan pola pikir dan merupakan proses secara bertahap. Dan pola pikir kita adalah mengenakan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, sarana untuk mengalami perubahan pola pikir adalah kebenaran firman Tuhan yang murni. Karena perubahan mindset ada hubungannya dengan Kristus. Maka jika saudara saat ini masih belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, atau hidup kekristenan saudara masih seperti bayi yang hanya minum susu dan tidak dapat makan makanan keras, maka saudara harus mengambil keputusan sekarang juga untuk berubah demi masa depan saudara. Menerima Yesus dan atau mengupgrade hidup rohani kekristenan saudara. Menerima Yesus akan saya ulas di renungan yang lain. Nah, agar pola pikir saudara tumbuh berkembang, maka pola pikir saudara harus disetel ulang dengan menetapkan tujuan baru di dalam hidup sekarang, yaitu kita hidup bertujuan untuk kepentingan Kristus semata. Kita lihat di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, mulai sekarang, saudara punya pikiran bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu semua adalah pikiran Kristus. Dan dikatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita masih hidup dalam daging, saudara. Adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang mengasihi aku. Hidup oleh iman bukan hidup oleh penglihatan, saudara. Karena apa? Di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kalau Kristus sudah menyerahkan hidupnya, tubuhnya, kematiannya dalam kayu salib. Apa artinya? Apa artinya kehidupan duniawi, saudara? Apa artinya makan, sandang, dan sebagainya? Enggak ada artinya dibandingkan dengan hidup Kristus yang sudah dipersembahkan untuk kita. Saudaraku, pasti tidak masuk akal logika. Bagaimana selama 16 tahun saya hidup tanpa income, di mana semua tabungan, aset-aset sudah terjual. Tapi sungguh heran, selama ini saya tidak pernah makan nasi hitam. Apalagi sampai tidak makan dan kelaparan. Bahkan saya masih mempunyai masalah tanah dan hutang untuk menyelesaikan di pengadilan. Jumlahnya, maaf bukannya saya sombong, miliaran sudah. Tapi saya masih dapat melayani Tuhan kemana-mana. Tanpa pamrih untuk mendapatkan PK. Bahkan sering nombok jika pelayanan ke pedesaan di luar kota. Nah seperti ayat Galatia 2 ayat 20 tadi. Saya hanya hidup berserah pada rancangan dan kehendak Tuhan. Nah justru dalam kesulitan hidup inilah level iman saya makin bertumbuh. Seperti Gatot Kaca digembleng di kawah tandara di muka saya. Tidak pernah khawatir akan apa yang saya makan. Kapan masalah tanah saya yang sudah 20 tahun akan selesai. Saya diberi saran untuk menangis dalam doa. Karena korban sembelian kepada Allah adalah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Dalam Mazmur 51 ayat 17. Tetapi saudara-saudara, air mata saya sudah kering. Karena menangis selama ini saudara-saudara. Tapi kemudian saya mengganti pola pikir saya. Dengan bersujud di depan kasih karunia Tuhan Yesus. Yang sudah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan jika dia mau memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Apakah artinya makan hidup dan macam-macam kebutuhan hidup ini? Pola pikir yang dulunya menitik beratkan kepada kekuatan sendiri. Logika bersandar pada manusia. Selalu berpikir pada masalah. Seperti dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya ubah menjadi pola pikir yang positif. Dengan iman percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan segalanya. Kata sudah berarti bentuk waktu lampau. Karena kehidupan kita ini sudah ada dalam rancangan Tuhan yang kekal. Sehingga kita tidak berkata akan menyelesaikannya. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan. Itulah yang harus kita punyai, kita miliki dalam pola pikir kita. Ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan adalah akar dari pola pikir yang akan menghasilkan sakit penyakit, broken home, serta kemiskinan dan kegagalan, pesimis dan lain-lain. Hal-hal yang negatif sifatnya. Cobalah menempatkan Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran saudara. Saat kita rela pola pikir kita diubah oleh Dia, niscaya hidup kita akan berubah lebih baik. Tetapi untuk merubah mindset kita yang sudah terlanjur dicemari oleh mindset dunia, lalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, itu bukanlah hal yang mudah. Dan perlu komitmen, kerja keras yang tidak mudah putus asa. Dan harus secara rutin dilakukan setiap hari. Nah untuk dapat mewujudkannya, bangunlah penyembahan dengan roh.
dan perenungan firman yang akan membawa kita kepada perjumpaan pribadi dengan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Yesus Sang Raja, maka mindset kita, pola pikir kita juga akan berubah mengikuti kerajaan Allah dan Sang Raja. Kerajaan Allah adalah dimulai dari sebelum dunia dijadikan. Zaman Nuh, yaitu sebelum hukum Taurat. Zaman hukum Taurat Musa. Zaman anugerah ketika Yesus lahir. Zaman kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah sebagai raja bersama orang percaya. Dan berakhir di zaman kekekalan turunnya Yerusalem baru. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya jika kita tidak pernah membaca Alkitab? Di dalamnya lah terdapat kebenaran dan kerajaan Allah. Saudara, dulu saya sering susah tidur ketika menghadapi masalah dalam bisnis, ketika ditipu, dihianati orang yang saya tolong, menjadikan saya dendam dan susah tidur. Tetapi sekarang walaupun saya masih mempunyai masalah yang sudah 20 tahun belum selesai, hutang banyak, tidak ada income untuk biaya-biaya di pengadilan, ditipu sana sini atas kasus tanah tersebut, saya malah dapat tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena pola pikir saya sudah berubah dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, berubah menjadi menuju pada Kristus dengan keyakinan iman bahwa kasih karunia Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua masalah yang ada. Jadi apa yang kita katakan berarti sesuai dengan apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada tindakan yang kita lakukan. Itu juga berarti iman seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun berkata bahwa jika ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Bayangkan saudara, itulah pola pikir yang positif, yang berpengharapan, hanya menjamah jubahnya dengan iman dan pola pikir yang berubah, dia percaya akan sembuh, dan itulah terjadi. Itulah pola pikir yang positif yang didasari oleh iman. Begitu juga mujizat-mujizat yang terjadi sampai saat ini adalah perkataan iman dan pikiran kita yang mempercayai terjadinya mujizat tersebut. Tentunya ditambah dengan perkenaan Tuhan. Ya. Contoh, saya pernah dihipnotis, saudara. Dulu tangan saya terluka kena pisau. Nah, ketika yang menghipnotis saya bilang tidur, saya berkata makan. Tidur, makan. Maka dia tidak bisa membuat saya tidur. Dan dia berkata, kalau kamu mau sembuh, katakan apa yang saya ucapkan. Ketika dia bilang tidur, saya bilang tidur. Tidur, tidur. Dan sudah tahu, mata saya tertutup, tidak bisa terbuka. Karena hipnotis. Itulah bahwa pikiran dapat melawan atau dipengaruhi oleh intimidasi iblis tergantung dari kita sendiri. Nah, mengganti ketakutan dengan iman. Kita semua tahu apa rasanya ketakutan. Ketakutan sangat menyiksa dan menghalangi kemajuan kita. Ketakutan dapat membuat kita gemetar, berkeringat, merasa lemah, dan menyebabkan kita lari dari hal-hal yang seharusnya kita hadapi. Ketakutan tidak berasal dari Allah. Itu adalah alat iblis untuk mencegah kita agar tidak menjalani hidup yang indah yang Tuhan inginkan bagi kita. 2 Timotius 1 ayat 17. Allah ingin kita hidup di dalam iman, berarti menyandarkan segala kepribadian kita kepada Allah dengan kepercayaan mutlak dan keyakinan akan kuasa kebijaksanaan dan kebaikannya. Ini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan keyakinan akan terrealitasnya segala sesuatu. Iman bekerja di dunia roh. Karena itu saudara perlu hidup di dunia yang tidak nyata yang dapat saudara lihat, yaitu dunia roh. Kita tidak dapat melihat karena Dia Allah, karena Dia adalah roh. Dengan melepaskan iman kita kepada Allah dan firman-Nya, kita dapat menjangkau dunia roh
dan mengeluarkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan agar kita nikmati namun tidak terlihat. Cara yang saya masuk ke dalam dunia roh adalah membayangkan doa saya berubah menjadi asap dan api yang lebar, yang panas naik ke atas dan membakar barikade yang dipasang oleh iblis. Sehingga iblis kepanasan dan lari. Terus dia menembus dan di atas langit Allah sudah membuka lubang. Dan doa saya terus naik memasuki lubang tersebut. Dan situlah saudara-saudara, ketika saya merasakan roh saya sudah ada di tempat yang indah itu saudara-saudara. Saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan saya bayangkan Tuhan Yesus datang menghampiri saya. Dia ku sembah, ku puji sambil berkata, I love you Lord Jesus. Karena Engkau mencintai aku terlebih dahulu dengan menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia termasuk diriku. Saya ingin dipeluk dan ciumi Tuhan Yesus seperti dia menyayangi anak kecil. Dan dia berkata hanya anak kecil yang dapat masuk dalam kerajaan surga karena masih polos. Dalam situasi kehadirannya dalam roh ini, saya sangat menikmati sekali suasana surgawi. Dan saya tidak ingin meninggalkan, walaupun saya hanya berdiam diri. Saya membayangkan hal ini bisa lama, bisa berjam-jam. Nah, orang benar akan hidup di dalam iman. Seperti dalam Roma 1 ayat 17. Karena kita mengerti kasih Allah dan kita telah dibenarkan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita menjadi mudah hidup dengan berjalan dalam iman. Kita mulai percaya kepada Allah untuk memelihara kita dan bukannya kita harus memelihara diri sendiri. Kebenaran bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kebenaran akan bertindak di hadapan rasa takut. Allah tahu bahwa roh ketakutan akan selalu berusaha mencegah kita agar tidak membuat kemajuan dalam perjalanan hidup kita bersama Dia. Itulah sebabnya Dia berulang kali memberitahu kita dalam firman-Nya bahwa Dia selalu bersama kita. Karena itu kita tak perlu tunduk kepada rasa takut saja. Mengembangkan iman yang kuat diperlukan seperti atlet yang melatih otot-ototnya sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama. Perlu proses latihan alat-alat rohani kita lewat masalah-masalah. Matius 17 ayat 20 mengajarkan kepada kita bahwa iman sebesar biji sesawi yang terkecil di antara semua biji-bijian, yang hanya 1 milimeter saja, dapat memindahkan gunung-gunung masalah kita. Mulai sekarang, saudara-saudara, berdoalah. Minta campur tangan Allah dalam segala sesuatu yang membuat saudara ketakutan. Dan bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Jadilah kepadamu menurut firman-Mu. Itulah Matius 9 ayat 29. Sebuah cara baru untuk berpikir, yaitu belajar berpikir dengan cara yang baru sangat penting. Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup saudara, tetapi saudara harus bersepakat dengan Dia soal itu. Iblis pun juga mempunyai rencana bagi saudara dan hidup saudara, tetapi rencana itu bukanlah rencana yang baik. Iblis hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis menyuntikkan segala pikiran yang salah ke dalam pikiran saudara agar bersepakat dengan dia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita tidak dapat berubah sebelum pikiran kita berubah. Jika saudara menginginkan hidup baru, maka saudara harus memiliki cara berpikir yang baru. Kendalikan cara berpikir saudara. Saudara dapat memilih apa yang saudara mau pikirkan atau tidak. Misalnya,
mempunyai pikiran untuk makan sesuatu yang menggoda selera, tapi letaknya lokasinya jauh di luar kota, atau udara sangat panas atau dingin. Nah, semakin berpikir, maka semakin kuat keinginan kita untuk mendapatkannya. Tapi setelah makan, mungkin timbul rasa penyesalan. Mengapa harus pergi jauh-jauh, membuang waktu dan tenaga hanya untuk mendapatkan makanan yang seperti ini. Demikian juga ketika saudara memikirkan terus-menerus orang yang berbuat salah pada saudara, maka saudara dapat sakit hati, marah, dan jengkel secara emosional. Karena itu maka pikiran saudara akan dipenuhi oleh emosi dan menjadi kata-kata yang diucapkan. Jika saudara kesal atau depresi karena hal itu, bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang saudara pikirkan, dan saudara akan menemukan hubungan antara pikiran dan perasaan saudara. Pikiran, emosi, dan kehendak adalah jiwa kita. Pikiran adalah medan perang kita dengan iblis. Seperti dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Mengajarkan bahwa kita harus membuang pikiran dan imajinasi yang salah dan menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Berarti kita harus berpikir sesuai dengan firman Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus harus dikeluarkan dari pikiran dan ditolak sebagai dusta dari iblis. Karena jika iblis dapat menguasai pikiran saudara, maka dia dapat menguasai hidup saudara. Misalnya saudara punya pikiran untuk bunuh diri karena sudah tidak kuat menghadapi masalah, maka pikiran itu bukan datang dari Allah. Karena dia ingin agar saudara dapat hidup dan menikmati hidup saudara. Begitu juga pikiran dan anggapan bahwa semua orang yang tidak menyukai saudara, itu bukan pikiran dari Allah, melainkan dari iblis yang mengintimidasi pikiran saudara. Ada pikiran negatif. Tidak ada satupun yang negatif dalam rencana Allah bagi hidup saudara dan saya. Mengatakan gelas berisi setengah air, dan yang satu berkata gelasnya airnya kosong separuh. Semuanya betul. Bedanya, yang melihat gelas berisi air setengah adalah pola pikir yang positif, sedangkan yang melihat gelas kosong setengah adalah pola pikir negatif. Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Inilah bagaimana kita menanggapi suatu peristiwa. Firasat adalah pikiran negatif dan penuh ketakutan akan terjadi sesuatu. Jika ingin hidup saudara berubah, sekalipun tidak mengerti mengapa Allah tidak mengubah hidup saudara, maka saudara harus sadari bahwa saudara harus mengubah pemikiran saudara sebelum Allah mengubah hidup saudara. Janganlah bersikap negatif tentang segala sesuatu, baik tentang masa depan maupun masa lalu saudara. Semua kesalahan masa lalu dapat saudara jadikan pelajaran agar tidak menjadi perbuatan yang saudara alami lagi, dan agar saudara menjadi lebih baik dan bijaksana di masa datang. Saudara-saudara, ketika pengurusan masalah saya selama 10 bulan hampir selesai, saya diminta menyediakan fee pengurusan masalah tersebut. Masalahnya orang yang dulu mau memberi hutang, karena COVID-19 keuangannya tidak memungkinkan lagi. Saya mempunyai dilema, saudara. Harus memenuhi komitmen saya untuk membayar fee, tapi tidak ada lagi yang mau meminjam. Saya hanya berdoa semalaman, hanya berserah dan bergantung kepada Tuhan, kepada kehendak dan rencananya, dan yakin bahwa Tuhan pasti bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir. Saya tidak mendapatkan rema apa-apa atau wahyu atau mimpi dan yang lain-lain. Tetapi ketika saya berdiam diri, mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan dan mohon Roh Kudus untuk mendoakan saya. Nah, apa yang terjadi keesokan harinya? Sekalipun tidak ada petunjuk apapun dalam doa semalaman, tiba-tiba orang yang mau menolong saya itu menelpon saya
3 kali. Ya. Tapi juga akhirnya tidak terjadi karena keuangan orang yang mau dipinjami orang lain tidak ada juga. Nah, tiba-tiba saudara, orang yang menolong saya, menelpon saya, mau menjamin uang tanpa bunga. Tapi syaratnya harus membuat akte jual beli dan buyback atas rumah saya. Di atas notaris untuk keamanan dia. Dan untuk itu saya harus membayar 2 kali pajak penjualan dan pembelian sebesar 300 juta, saudara. Tapi memang Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik bagi hidup saya dan saudara sekalian. Ternyata sertifikat saya tidak dapat dibuat jaminan karena masih ada roya yang belum diangkat di BPN. Nah, saya berusaha pinjam koperasi, pinjam bank, semuanya tidak bisa, saudara. Ya. Nah, akhirnya saudara, tidak jadi dibuatkan akte jual beli jaminan rumah saya. Tapi kemudian dia berkata, sertifikatnya aja buat jaminan. Untuk itu saya hanya membayar beberapa juta saja, saudara. Tapi ketika saya kembali di rumah, ternyata surat lurah dibatalkan. Karena ada permohonan tanpa dasar dari lawan saya. Sekali lagi, ini adalah cara Tuhan mencegah saya dari masalah-masalah yang akan datang. Bayangkan jika saya sudah menjual tanah kepada orang lain, lalu timbul masalah di mana pembeli saya dituntut karena dugaan tidak sahnya sertifikat tersebut. Walaupun selama ini sertifikat saya sah, tapi dalam kenyataannya pengadilan di Indonesia ini dapat saja macam-macam dicari-cari kesalahan. Dan yang terjadi, saya akan dituntut balik oleh pembeli saya. Karena saya dalam surat syarat-syarat akte jual beli adalah menjamin tidak ada masalah. Sekalipun saya secara hukum tidak menjual dalam keadaan masalah. Inilah pengadilan di Indonesia. Tidak ada kepastian hukum. Karena lurah dan camat melalaikan kewajibannya, maka semuanya dipanggil oleh sekretaris daerah untuk klarifikasi kepemilikan tanah yang sah atas tanah sengketa itu. Di mana lawan saya tidak memiliki surat kepemilikan yang sah apapun atas tanah tersebut. Dia tidak pernah datang karena takut akan dibuka semuanya. Tidak pernah datang baik panggilan lurah maupun di sekretaris daerah. Nah, kembali pikiran dan iman saya mengatakan bahwa sertifikat saya sudah terbit dalam rancangan Allah setelah pertemuan di sekretaris daerah. Nah, apa yang saya utarakan di atas merupakan pola pikir yang menggantungkan semua masalah kepada kasih karunia Allah, bukan kepada pikiran, logika, atau kekuatan sendiri. Tidak ada sedikit pun kecemasan atau kegelisahan dalam hidup saya. Sekalipun tidak ada uang untuk membayar fee dan calon pembeli mengundurkan diri. Saya imani dengan pola pikir bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah turut bekerja. Saudara-saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita tidak dapat menyelami, mengapa kita harus khawatir? Nanti begini, nanti begitu. Itu semua adalah pekerjaan Allah yang tidak dapat kita selami. Tapi yang jelas, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut bekerja, berarti kita juga harus berusaha, saudara. Ya, dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi. Jadi kita harus mengasihi Allah, maka selain kita juga bekerja, dia turut bekerja untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah mungkin merasa cemas. Tapi firman berkata bahwa kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita pada Dia. Karena Dia yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Kegelisahan berarti kita melewati hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok. Ada 365 kata-kata jangan takut di dalam Alkitab. Berarti setiap hari
saudara tidak perlu takut dan khawatir. Dalam Matius 6 ayat 34, Yesus mengatakan, untuk tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri-sendiri. Sudah, saya tidak tahu kapan masalah saya akan selesai. Sudah 20 tahun, tapi Allah mengajar saya untuk percaya sepenuhnya pada rancangan dan kehendak Dia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yaitu pada waktu yang terbaik buat kita, di mana kita sudah menyangkal diri dan memikul salib. Dengan mindset hidup seperti ini, maka pikiran akan tenang. Tidak ada beban kekhawatiran dan kegelisahan, apalagi ketakutan. Ingatkan kepada iblis, Ibrani 13 ayat 5 dan 6, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Allah ingin kita hidup dengan damai sejahtera. Ada sekitar 60 kata damai sejahtera dalam Alkitab. Yesus ingin agar saudara memiliki hidup yang indah, agar saudara dapat menikmati hidup ini yang Dia berikan lewat penderitaannya sampai kematiannya di salib. Minta hikmat kepada Dia, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Nah, sebuah cara baru untuk berbicara. Sudah perkataan mengandung kuasa kreatif atau kuasa yang menghancurkan. Pada mulanya saat Allah berfirman, Dia menciptakan hal-hal yang baik. Karena itu kita harus mengikuti teladannya. Amsal 8 ayat 20-21 berkata, bahwa perut dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, entah baik atau jahat. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan kita memiliki dampak atau akibat. Karena itu berhati-hatilah dalam berbicara, karena kuasa perkataan dapat berakibat baik atau buruk. Apa yang kita pikirkan akan menjadi perkataan kita. Karena itulah iblis menaruh pikiran-pikiran negatif pada kita, sehingga jika kita mengatakannya, maka akan membuka pintu bagi iblis, membuka celah bagi dia untuk melakukan pekerjaan kotornya di dalam hidup ini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Albert Einstein berkata bahwa sebuah kata akan merubah pola pikirmu. Godaan terbesar di dunia adalah membicarakan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi Allah ingin kita berbicara tentang apa yang menurut firman-Nya seperti dapat kita miliki. Bagi Israel, berputar-putar di padang gurun yang sama selama 40 tahun untuk perjalanan yang sebenarnya hanya 11 hari saja. Kenapa? Karena mereka memiliki masalah-masalah di antara adalah berkeluh kesah, bersungut-sungut setiap kali segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Allah menginginkan kita agar selalu memuji dan bersyukur padanya. Apakah kita sedang di padang gurun atau sedang di puncak gunung kejayaan kita. Perkataan saudara memang memiliki kuasa. Seperti dalam Roma 4 ayat 17. Berkata firman-Nya dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk melakukan ini saudara harus melihat dengan kacamata iman. Karena iman melihat sebagai realita apa yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara kodrati. Iman membutuhkan janji-janji Allah dan bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Nabi Yeskel ketika diperintah Allah untuk berbicara pada tulang-tulang agar mendengar firman Allah, maka tulang-tulang itu menyatu dan hidup sebagai tentara yang sangat besar. Yeskel 37. Dan nyatakanlah firman Allah dengan lantang. Firman Allah adalah pedang roh yang harus saudara gunakan untuk melawan iblis. Berbicara di dalam iman merupakan bagian dari hidup saudara yang baru. Maka mulailah dari sekarang memperkatakan profetik. Seperti 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pastikanlah
bahwa apa yang saudara katakan adalah apa yang dikatakan firman Allah. Bersepakat dengan Allah akan membuka saudara dunia yang baru. Kesepakatan ini akan mewujudkan rencana Allah. Dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Amin.